Aliran sungai dengan laju 5 meter per sekon menggerakkan turbin generator listrik yang mini, sehingga menghasilkan listrik 32 watt. Jika efisiensi proses transformasi energi itu adalah 80% dan massa jenis air 1 gram per centimeter kubik, maka debit air tersebut adalah titik-titik, titik-titik. Oke, ini masalah kelestarian energi gitu ya, dan masalah transformasi energi. Yang ditanyakan di soal ini adalah debit. Saya tulis sebagai D besar, gitu. Ya, D besar. Kalau kamu masih ingat, definisi debit adalah volume per satuan waktu, gitu ya. Jadi kita diminta mencari berapa volume air sungai yang mengalir dalam satu waktu tertentu, gitu ya. Jadi kalau misalnya ini kita bayangkan sebagai sungai, jadi berapa volume yang melewati suatu batas, kita sebut ini batas ini, dalam waktu tertentu. Nah, di sini diketahui kelajuan airnya, lalu berapa listrik yang dihasilkan dengan efisiensi 80%. Kita coba tuliskan. Kelajuannya adalah 5 meter per sekon. Nah, kita anggap ini adalah laju air dan turbin, gitu ya. Jadi, air menggerakkan turbin sehingga turbin juga bergerak selaju itu. Mengapa ini saya tambahkan menjadi seperti ini dan turbin? Nanti ada alasan. Lalu diketahui juga daya listrik yang dihasilkan itu sebesar 32 watt begitu. Nah, efisiensinya ternyata hanya 80%. Artinya eh, daya dari air sungai atau turbin ini seharusnya lebih besar dari 32 watt gitu ya. Karena yang diubah menjadi listrik hanya 32 watt. Lalu data yang berikutnya adalah massa jenis air. Air sungai itu 1 gram per centimeter kubik. Kamu tahu ini ya, sama dengan 1000 kilogram per meter pangkat 3. Nanti silakan kamu konversi sendiri. Nah, yang pertama harus kita uh, turunkan adalah persamaan mencari debit ini dari daya, gitu ya, dari persamaan daya. Daya itu didefinisikan sebagai kerja per satuan waktu. Nah, kalau kamu pernah pelajari hubungan kerja dengan energi kinetik, kerja itu adalah perubahan energi kinetik, gitu ya, atau sama dengan energi kinetik akhir, finish saya tulis sebagai EK F dikurangi energi kinetik awal. Nah, mungkin kamu bertanya, di sini kan laju air sungainya tidak disebutkan berubah gitu ya, konstan, artinya tidak melakukan kerja. Nah, makanya tadi saya katakan ini turbinnya bergerak selaju dengan air. Artinya kan awalnya turbinnya itu diam ya sebelum dipasang di sana. Artinya perubahan energi kinetik turbinnya adalah energi kinetik air saat ini dengan laju 5 meter per sekon gitu, dengan V sama dengan 5 meter, sorry, 5 meter per sekon. Kenapa? Karena awalnya kita anggap dia memiliki kecepatan 0. Artinya kerja yang dilakukan oleh generator itu sama dengan energi kinetik air. EK air per T. Nah, dari hubungan ini kita bisa turunkan persamaan untuk D. Kita tuliskan kembali ke bawah. Energi kinetik adalah eh, massa dikali kecepatan pangkat 2 dibagi 2. T dikali T, gitu ya. Nah, eh, kita ingat kembali. Ya, ini saya kotaki dulu. Hubungan massa dengan massa jenis dan volume adalah massa sama dengan massa jenis dikali volume. Gitu. Mohon maaf kalau tulisan saya melompat-lompat ya. Berarti bisa kita ubah menjadi massa jenis air
dikali volume air. Ya, airnya nggak perlu saya tulis ya, karena hanya ada air di sini tadi, karena ini adalah energi kinetik air. Ya, kali volume. Ya, untuk membedakan dengan kecepatan, V-nya saya tulis besar. Kecepatan air kuadrat per 2D. Nah, dari sini kamu sudah melihat ya, ada V per T. Ini saya coba lingkari dengan garis putus-putus. V per T ini adalah debit. Gitu. Maka, saya tuliskan di bawah P sama dengan rho V kuadrat per 2 dikali V per T itu adalah D, langsung itu sebagai D. Gitu ya, debit. Nah, maka dari sini kamu bisa tahu debit sama dengan 2 dikali daya dibagi rho dikali V pangkat 2. Gitu. Nah, sekarang kita sudah punya data-data massa jenis, data kecepatan, data daya juga sudah kita punya. Tapi sekarang kita pertanyakan lagi daya yang dimaksudin daya yang mana gitu ya. P. Nah, yang diketahui di soal itu adalah daya yang setelah berubah menjadi listrik. Artinya kan daya yang dihasilkan oleh atau daya airnya lebih besar seharusnya dari daya listriknya karena efisiensi transformasinya hanya 80%. Artinya bisa kita tulis P itu sama dengan 32 watt ditambah daya dikali 20%. Atau bisa juga kamu gunakan persamaan lain ya, misalnya 80% dari daya sama dengan 32 watt, itu sama aja gitu. Ini sama dengan, biar saya tulis ya, 80% dari daya itu sama dengan 32 watt. Ini sama aja. Nanti kalau kamu selesaikan, kamu bisa dapatkan nilai dayanya. Oke, kita selesaikan persamaan yang manapun akan menghasilkan nilai P yang sama. Kita pakai yang ini. Maka P sama dengan 32 watt dikali 100 per 80. Oke, ini sama dengan coret dicoret 32 bagi 8, 4 kali 10, 40 watt. Jadi daya airnya 40 watt. Kita masukkan ke persamaan yang sudah kita dapatkan untuk apa tadi namanya, debit. Oke, kita tuliskan di bawah. Debit sama dengan 2 dikali daya dikali massa jenis dikali V kuadrat. 2 dikali 40 watt per massa jenis tadi 1000. Ini dalam satuan internasional semua ya. Mohon maaf, dalam satuan oh, besaran pokok maksud saya. Dikali 1000 dan dikali V-nya tadi dikatakan 5 meter per sekon. Artinya menjadi 25. 5 kuadrat adalah 25 gitu ya. Jadi ini adalah 80 per 25.000. Atau 8 per 2.500. Sama dengan 8 per 2.500. Nah, ini satuannya adalah meter pangkat 3 per sekon. Nanti kalau kamu tidak percaya, kamu tinggal masukkan nilai-nilai satuan untuk ini. Nanti kamu dapatkan meter pangkat 3 per sekon. Nah, tapi sayangnya di opsi jawabannya ini uh, diminta ke liter per detik, gitu ya. Nah, saya kerjakan di bagian sebelah kiri. Kita masih ingat dari meter pangkat 3, desimeter pangkat 3, sentimeter pangkat 3, cara penurunannya masih ingat ya. Nah, liter itu kalau kamu masih ingat, itu setara dengan 1 desimeter pangkat 3. Ini adalah liter. Artinya, kalau dia turun sekali ini dikali 1000, maka 8 meter pangkat 3 adalah 8.000 liter. Ini 8.000 liter dibagi 2.500
detik atau sekon. Nolnya bisa dicoret 2. 80 dibagi 25 itu tidak lain adalah 3,2. Jadi silakan hitung sendiri gitu ya. 3,2 liter per eh, detik atau sekon. Oke, jadi jawabannya adalah 3,2 liter per detik. Artinya air sungai tersebut mengalir dengan debit, ya saya lingkari, opsi jawabannya adalah 3,2 liter per detik.